kelas dari Tadris IPSA. Di sini dalam video ini saya akan mereview buku tentang historiografi Kesultanan Jambi dalam konteks sejarah Nusantara. Nah, langsung saja. Jambi pada masa Kerajaan Sriwijaya, sejarah Indonesia sebelum zaman kemerdekaan terdiri dari berbagai sejarah kerajaan independen yang memiliki banyak kesamaan yang berkembang menurut kondisinya masing-masing. Semua kerajaan terpengaruh oleh hubungannya dengan kebudayaan-kebudayaan luar yang berasal dari India, Cina, Arab maupun Eropa. Dari keempat kebudayaan luar tersebut, peradaban Islam yang luas pengaruhnya dan saling berhubungan. Namun informasi awal tentang sejarah Jambi berasal dari beberapa temuan arkeologis dan catatan sejarah Cina, khususnya dalam konteks hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa fakta sejarah juga menunjukkan posisi dan peran Jambi yang strategis. Dalam naskah sejarah Kerajaan Jambi disebutkan seorang tokoh kunci yang menjadi asal-usul Raja-Raja Jambi, yaitu seorang putri dari Pagaruyung bernama Putri Selaras Pinang Masa, yang menjadi raja di Jambi yang diperkirakan pada pertengahan abad ke-15. Kesultanan Jambi tumbuh di tengah kombinasi semakin meningkatnya transaksi para pedagang asing dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara sejak abad ke-15. Di antara abad ke-17 dan 18, perkembangan Kesultanan Jambi terbantu dengan pertumbuhan dan mitra perdagangan di perairan dunia Melayu, yaitu abad ke-16. Sejak pertengahan abad ke-16 hingga akhir abad ke-17, Kesultanan Jambi melakukan perdagangan rempah besar-besaran dengan Portugis, Inggris, dan VOC. Jambi menjadi bandar pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Pada tahun 1670, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Kesultanan Johor dan Kesultanan Palembang. Akan tetapi masa kemakmuran Sultan Jambi tidak berlangsung lama. Menjelang akhir abad ke-17, Jambi kehilangan posisinya sebagai bandar lada dan rica akibat konfliknya dengan Johor. Ketika persoalan ekonomi memburuk, VOC mulai melakukan intervensi politis. Kolonial Belanda menahan Sultan Jambi, yaitu Sultan Abdul Jalil, dan dibuangnya ke Batavia. Tindakan Belanda ini menimbulkan perpecahan dalam Kesultanan Jambi. Garis keturunan dan asal-usul Kesultanan Jambi tidak terlalu jelas sampai pada abad ke-16. Kekuasaannya mulai tumbuh seiring dengan proses pembentukan pemerintahan, Islamisasi, dan pertumbuhan ekonomi perdagangan. Sejarah awal Islam di Jambi yang dimulai pada pertengahan abad ke-15 yang ditandai dengan kedatangan seorang muslim dari Istanbul, Turki, yaitu Ahmad Barus II atau Ahmad Salim, atau lebih dikenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala, yang datang pada tahun 1404. Dalam laporan lain, sejarah Islam di Jambi masuk pada dekade kedua abad ke-17 yang ditandai dengan kedatangan seorang muslim dari Arab bernama Sayyid Husain Ahmad Barokobah. Dan sebenarnya sejarah awal Islam di Jambi juga bisa ditelusuri lebih jauh ke masa Kerajaan Sriwijaya. Kedatangan Islam ke Nusantara terbantu oleh aktivitas perdagangan yang dibawa pedagang-pedagang muslim dari Arab, India, dan Cina. Usaha-usaha penyebaran Islam di Sumatera diperkirakan berlangsung sejak abad ke-13 pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Sultan Fahruddin, banyak konflik terjadi seperti pemerintah kolonial
memblokade Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Selain itu juga menawarkan bantuan untuk melawan Sultan Badarudin dengan imbalan koin perak untuk membayar hutang dan menarik pengikut. Bagi kolonial, ini merupakan isyarat tentang kemiskinan keluarga Sultan Jambi, dan keinginan Sultan Fahrudin adalah memperkuat kondisi finansial dan Sultan Taha Saifuddin diangkat sultan baru pada tahun 1855. Ia merupakan penentang yang tangguh selama hampir 40 tahun terhadap ekspansi militer Belanda. Sultan Taha Saifuddin menunjukkan ketidaksukaannya pada kehadiran kolonial Belanda di Jambi. Karena itu, Sultan Taha tidak bersedia menandatangani kontrak perjanjian tentang pasal baru. Akibatnya, pihak kolonial melakukan penyerangan ke istana Jambi. Sultan Taha menerapkan politik teguh menolak perbaikan hubungan maupun permusuhan dengan Belanda. Kemudian setelah Sultan Taha, para sultan yang berkuasa dianggap sebagai sultan bayang karena posisi mereka hanya dibatasi bayang-bayang pengaruh Belanda. Kemudian diangkatlah Panembahan Prabu yang bergelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Ia dipaksa menandatangani surat kontrak dan Jambi menjadi wilayah Hindia Timur Belanda. Akibatnya kekuatan Belanda semakin meningkat di Jambi. Setelah Sultan Taha terus menunjukkan siapa yang sesungguhnya paling berkuasa dan memiliki pengaruh luas di Jambi, kini sebagian besar konsentrasi dan faktor pemerintah kolonial tertuju pada sosok Sultan Taha. Belanda juga telah memperoleh bukti-bukti kuat berupa surat-surat seruan Sultan Taha untuk mengusir Belanda dari tanah Jambi. Melalui perjuangan, Sultan Taha masih yakin bahwa Kesultanan Jambi akan bangkit kembali. Tetapi beberapa pembesar Jambi sudah dilucuti pegangannya oleh kolonial, dan kawasan hilir Jambi sudah berada di bawah kontrol Belanda. Kemudian pada tahun 1904, Pangeran Ratu Martaningrat menyerahkan Keris Genji kepada otoritas Belanda, dan Belanda sangat bersukacita menyaksikan penyerahan simbol politik besar dari Kesultanan. Nah, sekian dulu video review dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.